pelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak akan absen dulu ya. Bapak akan absen dulu. Apakah ada yang tidak hadir? Coba Alfi Badriah ada? Oh ada, alhamdulillah. Terus Ali Siti Nurjana ada ya. Kemudian Anjar oh, ada. Terus Ihsan Al-Faizin ada juga. Cecep Dendi oh iya ada. Pada terlihat hadir. Sayana oke hadir juga. Kemudian Faisal mana? Oh ada. Yusef ada. Siti Rosida oh hadir. Sehat Siti Rosida? Kemarin katanya sakit ya, alhamdulillah sekarang sudah bisa masuk kembali ya, alhamdulillah. Nah, bagaimana? Masihkah kalian ingat pelajaran sebelumnya? Tentang apa coba? Ayo kita ingat pelajaran sebelumnya itu pelajaran apa? Ya, pelajaran apa? Iya betul, tentang zikir dan sholat. Betul. Nah, siapa yang tahu saat ini adalah pelajarannya atau materinya tentang apa? Iya, Isan? Iya betul. Tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Betul sekali ya. Berarti kalian mengikuti dan sudah mungkin membaca apa yang sudah Bapak suruh di minggu kemarin. Nah, sekarang ada sebelum kita mulai ya, Bapak ada sedikit pertanyaan atau ulasan dari kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Sebelum kita bahas siapakah Nabi Sulaiman alaihissalam itu, atau putra dari siapakah Nabi Sulaiman alaihissalam? Mungkin ada yang pernah dengar atau mungkin pernah hafal tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam? Ya, Afi? Oh iya betul. Dan itu putranya dari Nabi Daud alaihissalam. Betul sekali. Berarti kalian juga alhamdulillah sudah pernah dengar cerita ya, pernah tahu tentang cerita Nabi Sulaiman alaihissalam, betul ya? Alhamdulillah. Nah, adapun manfaat dari kita mempelajari kisah keteladanan Nabi Sulaiman ini adalah salah satunya ya, Bapak akan sebutkan di sini, semakin menjadikan kita lebih menyadari bahwa kecerdasan dan juga kekayaan itu tidak ada apa-apanya ketika kita tidak mengimbangi dengan ketaatan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu manfaatnya. Adapun tujuan dari pembelajaran kita saat ini yaitu adalah dengan mempelajari kisah keteladanan kali ini, kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam, diharapkan kita semua dapat meneladani ya, dapat meneladani dari kisah-kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan juga dengan kita mempelajari kisah keteladanan ini diharapkan juga mampu untuk menunjukkan atau mungkin juga dapat mencontoh juga beberapa sifat yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Itu salah satu. Semoga kita dapat mengikuti semua keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, dilanjut di sini tadi sudah disampaikan dan tadi sudah ditanyakan sedikit tentang siapa itu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam yang mewarisi kerajaan ya, yang mewarisi kerajaan dari siapa? Dari Nabi Daud alaihissalam ya, dari ayahnya. Nah, yang diwarisi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam itu tidak hanya kerajaannya saja, melainkan juga tugas ya, tugas yang diberikan oleh Allah yaitu sebagai nabi, betul, sebagai nabi Allah atau sebagai utusan Allah. Nah, tugas dari seorang rasul, nabi dan rasul itu apa? Adalah menyampaikan risalah ya, menyampaikan risalah yang dibawa oleh beliau. Risalahnya itu risalah tersebut yang dibawa dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya. Betul ya? Untuk disampaikan kepada umatnya. Adapun perbedaan nabi dan rasul, siapa yang tahu? Ayo, ya, Alfi apa? Kalau nabi itu apa? Oh iya, yang mendapatkan wahyu dari Allah tapi hanya untuk diri sendiri. Sedangkan rasul ya pada betul, itu ya perbedaannya, untuk disampaikan kepada umatnya selain kepada diri sendiri.
Selanjutnya kita ke materi yang akan kita bahas ya. Tadi baru tentang biografi dari Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Nah, untuk materi yang akan kita bahas kali ini yaitu adalah kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini adalah materi intinya ya. Yang akan kita bahas adalah tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, sekarang dari apa yang sudah Bapak paparkan, dari apa yang sudah Bapak jelaskan dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan burung hudhud dan juga Ratu Bilqis, nah, Bapak akan coba untuk sedikit menanyakan kembali dengan beberapa pertanyaan ya. Apakah kalian tadi betul-betul menyimak dan mendengar dari apa yang Bapak sampaikan, ataukah hanya mengulang saja dari tadi ya? Oke, pertanyaannya nggak akan susah. Nabi Sulaiman alaihissalam itu mendapatkan sebuah kerajaan dari ayahnya. Kerajaan yang sangat megah, yang sangat luar biasa, yang mungkin bisa disebut Nabi Sulaiman adalah orang atau nabi paling terkaya ya. Pertanyaannya, siapakah Bapak Nabi Sulaiman alaihissalam? Tuh, ayo siapa? Anjat apa? Anjat? Iya betul, Nabi Daud alaihissalam. Bagus ya. Berarti kalian tadi menyimak dari apa yang Bapak sampaikan. Di sini Bapak akan mengetahui sampai sejauh mana kalian dapat atau mampu menceritakan kembali kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan burung hudhud dan juga Ratu Bilqis sebagai perwakilan saja, semampunya untuk dapat menceritakan. Oke, kepada ya kamu Ihsan, coba tolong maju ke depan untuk menceritakan bagaimana kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan burung hudhud dan juga Ratu Bilqis. Bagaimana ya? Silakan maju ke depan Ihsan. Oke. Woi, tepuk tangan. Bagus ya. Nah, walaupun ya sedikit ada kekurangan dari apa yang Ihsan sampaikan barusan, tapi perlu diapresiasi. Bagus ya, Ihsan. Dari apa yang Ihsan sampaikan, dari apa yang Ihsan simak tadi, dan yang lain pun juga Bapak percaya, insya Allah mampu ya. Di sini perwakilannya adalah Ihsan. Bapak sangat mengapresiasi sekali, sangat the best ya. Dan yang lain pun juga tidak kalah the bestnya ya. Syukran, bagus sekali. Nah, di sini sekarang Bapak ada beberapa latihan ya. Beberapa latihan, di sini ada materinya juga. Ada beberapa materi sebelum. Nah, ini materinya ya. Dan ini adalah evaluasinya dari apa yang tadi Bapak sampaikan. Nah, Bapak akan coba untuk memberikan latihan ini kepada kalian untuk kalian dapat kerjakan. Jadi sebelumnya kalian baca dulu nih materinya, baru kemudian nanti kerjakan tugasnya. Oke? Ya. Kerjakan, Bapak beri waktu kurang lebih 15 menit ya. Bapak beri waktu 15 menit untuk mengerjakan, lalu dikumpulkan ya. Baiklah, evaluasinya sudah Bapak terima dan Bapak juga sudah periksa ya. Dari banyak yang mengerjakan ini, dari semua yang mengerjakan ini, yang lulus di atas KKM ya, itu ada 4 orang. Lainnya ternyata di bawah KKM. Oke, gak apa-apa ya. Ini Bapak nanti akan berikan tugas remedial ya bagi yang kurang di bawah KKM. Adapun bagi yang di atas KKM, Bapak akan berikan pengayaan, dan remedial dan juga pengayaannya nanti akan Bapak sampaikan pada saat nanti dikumpulkannya berbarengan dengan penugasan nanti ya. Oke. Untuk kesimpulan dari materi hari ini ya, kira-kira apa saja kesimpulannya dari kisah yang tadi kita bahas? Coba ada yang tahu? Kita ambil kesimpulannya bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi siapa? Nabi Daud alaihissalam, yang memiliki kerajaan yang sangat megah ya, dan juga
seorang nabi, Nabi Sulaiman itu seorang nabi yang kaya raya, tetapi tidak sombong, dia tetap tawadhu ya, gitu. Terus kemudian burung hudhud, nah di sini sebagai pemberi informasi dari apa yang dibutuhkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, terlebih pada saat menyampaikan informasi atau berita tentang negeri Sabah ya, tentang Ratu Bilqis gitu. Kemudian dari apa yang sudah kita paparkan tadi, di sini sebetulnya ada beberapa sifat yang bisa kita petik ya, bisa kita petik. Salah satunya yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang nabi atau seseorang yang senang untuk bermusyawarah tanpa melakukan kekerasan sebetulnya ya, itu salah satunya. Semoga sifat tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian juga memiliki sifat tawadhu, walaupun dia kaya raya dia tidak sombong gitu. Dan lagi Nabi Sulaiman alaihissalam termasuk seorang raja yang sangat bijaksana dan termasuk raja yang sangat kuat, yang memiliki pasukan terkuat yang pernah ada di muka bumi. Itu kelebihan Nabi Sulaiman alaihissalam yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu kurang lebih kesimpulan yang bisa kita ambil ya. Ada beberapa hikmah mungkin ya, ada beberapa sifat yang mungkin patut kita teladani, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Itu semoga kita dapat mencontoh yang baiknya. Dan adapun untuk tugas kepada kalian, Bapak tugaskan yaitu mencari beberapa kisah ya tentang Nabi Sulaiman dengan yang selain burung hudhud dan juga Ratu Bilqis, karena kisah Nabi Sulaiman alaihissalam tidak hanya terpaku pada burung hudhud dan juga Ratu Bilqis. Ada beberapa kisah lagi yang mungkin berkaitan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, kisahnya itu tolong kalian cari dari berbagai sumber. Kisahnya tentang apa, kalian coba rangkum atau mungkin kalian ulang kembali atau dicatat kembali, dan nanti dilaporkan minggu depan berbarengan dengan remedial dan juga pengayaan yang Bapak berikan. Paham ya semua? Baik, terima kasih ya. Nah, untuk selanjutnya materi untuk minggu depan yang akan kita bahas dalam pelajaran akidah akhlak ini masih kisaran tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun yang dibahas bukan kisahnya, melainkan yang akan dibahas adalah sifat teladan ya, sifat-sifat teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, ini adalah materi yang akan dibahas pada minggu depan. Persiapkan, bisa kalian sekalian cari tentang sifat-sifat teladan Nabi Sulaiman itu apa saja, dan juga bisa kalian jelaskan sifat teladannya apa, yang itu pun juga bisa dijadikan keteladanan untuk kehidupan kita sehari-hari. Dapat dipahami ya semua? Terima kasih. Semangat terus, tetap harus semangat dan jangan loyo semangatnya. Oke, paham ya? Sampai jumpa minggu depan di pertemuan berikutnya. Saat ini berarti kita tuntaskan kegiatan belajarnya. Kita tutup dengan membacakan doa kifaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian yang dapat Bapak sampaikan hari ini, semoga dapat bermanfaat ya, dan dapat kita petik hikmahnya dari pelajaran hari ini. Bapak ucapkan terima kasih juga atas semangatnya kalian dalam mengikuti pelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.